Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, mengidentifikasi faktor-faktor perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Dan yang kedua, menganalisis keterkaitan perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Sebelum ke materi utama, mari kita amati lingkungan di sekitar kita saat ini. Pasti kita tidak nyaman berada di ruang yang tidak dilengkapi pendingin ruangan, atau saat upacara bendera kita sering merasa panas yang terbakar. Sains mencatat bumi sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup memprihatinkan. Mungkin kalau tidak dihentikan, bumi akan memiliki banyak persoalan peningkatan suhu bumi. Ini disebabkan oleh pemanasan global. Dari urusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanasan global atau global warming adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Fakta-fakta perubahan lingkungan. 1. Peningkatan suhu permukaan air laut. Copernicus Marine Service mencatat suhu permukaan laut global alami peningkatan 0,016 derajat Celcius per tahun. Peningkatan suhu terjadi hingga kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut. Oksigen akan berkurang dan karbon dioksida akan terserap sehingga menyebabkan penurunan pH pada laut. Hal ini berdampak pada pemutihan terumbu karang serta kepunahan biota laut yang tidak dapat bertahan hidup di suhu air laut dengan jumlah oksigen dan pH yang berubah. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Papua. Indonesia sebagai negara dua musim menyebabkan kita tidak bisa melihat salju secara langsung. Untuk merasakan salju asli, kita harus pergi ke luar negeri atau naik ke puncak Gunung Jayawijaya sebagai satu-satunya tempat salju di Indonesia. Pada awalnya, tidak ada yang percaya salju di iklim tropis Indonesia, bahkan penjelajah Belanda Jan Chartens pertama kali menemukan di tahun 1623 disebut sebagai pembohong setelah diberi nama Puncak Kates yang termasuk dalam 7 puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 4.884 mdpl dan suhu minus 10 derajat Celcius dan kelembapan udara 81-100% memungkinkan adanya pembentukan salju di wilayah pegunungan tropis Indonesia. Menurut BMKG, lapisan salju Jayawijaya terus menipis dari tahun 2016 sampai 2020. Luasnya berkurang 0,07 km persegi dan tagangan berkurang 2,5 meter per tahunnya. Terancam hilangnya salju di Indonesia tentu saja disebabkan oleh pemanasan global, dan itu fenomena El Nino yang meningkatkan curah hujan. Di samping itu ada alih fungsi hutan dan juga penebangan liar. Hilangnya lapisan salju abadi Puncak Jayawijaya menandakan suhu di Indonesia, terutama di Papua, semakin panas. Tidak hanya itu, kuantitas dan kualitas air juga akan terdampak. 3. Mencairnya es di kutub bumi. Kalau dilihat dari luar angkasa, bumi terlihat sangat mirip karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Sebagian air ini tersimpan dalam bentuk es baik kutub utara maupun kutub selatan. Lalu bagaimana ya kalau semua es ini mencair? Sebelum itu, mari kita mengenal kedua kutub bumi ini. Kutub utara atau Arktik adalah kawasan seluas 6,6 juta kilometer persegi dengan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius dan ketebalan esnya cukup tipis yaitu 0,05 sampai 2 meter. Sedangkan kutub selatan, Antartika adalah 29,6 juta kilometer persegi dengan suhu mencapai minus 60 derajat Celcius dan 99% wilayah yang ditutupi oleh es dengan ketebalan 4.700 meter. Kedua kutub bumi ini menyimpan cadangan air tawar hingga 99% dalam bentuk es. Celakanya kalau seluruhnya mencair, air laut akan naik lebih dari 61 meter atau lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah tsunami Aceh. Menurut NOAA Amerika Serikat, kenaikan permukaan air laut mencapai 3,1 mm per tahunnya. Meningkatnya pemanasan global menjadi dampak pertama dari munculnya es di kutub, berdampak pada kenaikan air laut yang mengakibatkan daerah pesisir akan tenggelam, perubahan kadar garam di lautan yang membuat arus laut kacau.
dan berdampak pada iklim global dan hewan-hewan yang tinggal di kutub. Yang paling dirugikan jika es di kutub mencair, seperti walrus, beruang kutub, penguin, dan lainnya akan kesulitan bertahan hidup. 4. Kenaikan permukaan air laut. Selama ratusan tahun, manusia telah mengukur kenaikan permukaan laut di sepanjang pantai. Namun, lautan menutupi sebagian besar wilayah bumi, sehingga tidak bisa hanya menggunakan penggaris, dan cara terbaik untuk mengukur kenaikan permukaan laut global adalah dari luar angkasa. Menurut NASA, ketinggian permukaan laut global mencapai 17-20 cm lebih tinggi daripada 1 abad yang lalu. Oleh bumi yang semakin panas. Naiknya permukaan air laut akan menyebabkan beberapa wilayah Indonesia diprediksi akan tenggelam, salah satunya adalah Jakarta tahun 2050. Begitu juga daerah lain di sekitar pesisir pantai. Yang terakhir, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Di sepanjang garis khatulistiwa terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur dan ke arah barat yang dikenal dengan angin pasat atau trade wind, yang menjadi salah satu gerak air laut di sebelah timur Indonesia. Terdapat Samudra Pasifik yang memungkinkan air laut dalam jumlah besar terdapat sinar matahari dan berubah menjadi air hangat sehingga cepat membentuk gumpalan air hujan dan kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun, cuaca dan iklim yang baru berubah membuat pola pergerakan angin pasat semakin kuat. Akibatnya banyak air laut hangat pindah ke Indonesia. Hal ini memicu peningkatan curah hujan, menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, angin pasat yang biasanya bergerak ke arah barat juga bisa berbalik menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur, sehingga air laut dingin dari kedalaman Pasifik bergerak naik menggantikan posisi yang hangat yang sudah berpindah. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi tinggi dan sulit untuk menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang disebut sebagai El Nino. Akan membuat cuaca yang lebih panas dan berujung pada bencana. Bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan.